Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Eroktasiono dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Universitas Erlangga Surabaya. Jadi pada siang ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan suatu topik yang menarik sekali, yaitu renal synerviation, latest publication on specific population. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan map prevalensi daripada hipertensi. Kita lihat di sini ada warna abu-abu sampai biru tua. Jadi semakin tua warnanya, semakin tinggi prevalensinya. Jadi kita lihat daerah sini yang paling tinggi prevalensinya. Sedangkan di daerah ini abu-abu ini prevalensinya paling rendah. Ini adalah di negara Kanada. Kemudian di tampak yang lebih gelap lagi yaitu di daerah Rusia, ya. Kemudian daerah Asia lebih terang. Tapi kita lihat di Indonesia warnanya antara abu-abu dan biru. Jadi alhamdulillah berarti prevalensi hipertensi pada di Indonesia adalah relatif lebih rendah dibandingkan yang lain. Tapi masalahnya bukan hanya prevalensi. Kita lihat ini adalah diagram dari seberapa patuh seseorang itu penderita hipertensi menggunakan obat-obat antihipertensi, ya. Yang abu-abu adalah kepatuhannya adalah ya kadang-kadang minum, kadang-kadang tidak. Tapi begitu yang hitam ini adalah betul-betul total tidak patuh, total non-adherence. Jadi ini adalah data yang diambil dari populasi Eropa. Kita lihat negara Eropa yang relatif sosial ekonominya lebih tinggi, edukasinya lebih tinggi daripada Indonesia. Ternyata yang non-adherence itu ternyata sampai mencapai 66%. Ya. Bisa dibayangkan bagaimana kepatuhan penduduk di Indonesia, ya. Mungkin lebih tinggi ya tingkat ketidakpatuhannya. Ya. Jadi ini menjadi catatan buat kita semua. Ya. Lalu sebenarnya seberapa penting sih peranan simpatetik dalam meningkatkan tekanan darah, ya? Jadi renal artery nerve itu mempunyai peran yang sangat kuat sekali dalam hal peningkatan tekanan darah. Karena renal artery nerve akan mengaktifasi renal afferents, ya. Kalau misalnya renal afferents itu diaktifasi, tentunya akan mengeluarkan renin, ya, juga berdampak langsung kepada renin-angiotensin surveillance system, ya. Kemudian juga ada peningkatan natrium retensi di sini, ya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Demikian juga kalau misalnya renal afferents itu diaktifasi, dia akan mengaktifasi renin juga, pada akhirnya terjadi vasokonstriksi, renal blood flow-nya menurun, kemudian juga pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. Jadi aktivasi antara renal afferent dan renal afferent ini dua-duanya akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Dan konsep daripada renal denervation itu adalah menghambat kedua renal nerve ini, baik yang afferent maupun yang afferent, dengan harapan supaya pengaruh simpatetiknya akan berkurang sehingga tekanan darahnya dicegah untuk supaya tidak naik, gitu ya. Ini adalah anatomi daripada renal artery nerve. Kita lihat ya, ternyata renal artery nerve itu terletak mulai distal daripada renal artery sampai proximal, dan dia terletak melingkar. Dan yang menarik adalah kedalamannya itu bervariasi, ada yang superficial, ada yang sampai di adventitia dalam sekali. Sehingga kalau kita melakukan suatu renal denervasi, pastikan bahwa semua saraf tersebut akan diablasi, baik yang superficial maupun yang di dalam. Semakin banyak renal artery nerve yang terablasi, tentunya akan semakin, logikanya akan semakin efektif dalam hal menurunkan tekanan darah. Ini adalah beberapa device yang sudah diproduksi, yang sudah diakui oleh CE-mark, ya. Yang pertama adalah dikeluarkan oleh Medtronic. Ini adalah yang pertama kali, namanya Simplicity Monopolar. Jadi hanya satu elektrode untuk mengablasi, ya. Jadi untuk melakukannya harus melakukan rotasi ablasi, begitu ya. Kemudian yang kedua ini dikeluarkan oleh Syngenta, yaitu Enlight Hipertensi.
bentuknya seperti keranjang, ya. Dan itu bisa digerakkan, dan ada elektrode yang lebih banyak dibandingkan Simplicity yang flex, ya, yang hanya satu. Tujuannya supaya lebih efektif untuk melakukan mengablasi renal artery nerve-nya. Kemudian yang D, ini yang dikeluarkan oleh namanya FASIP, dikeluarkan oleh Boston Scientific. Kita lihat sama konsepnya. Jadi elektrodenya itu dipasang melingkar, dikembangkan oleh dengan balon, sehingga pada saat balon dikembangkan banyak yang saraf-saraf yang terablasi. Demikian juga yang E ini adalah one shot, keluaran dari Covidien USA. Prinsipnya sama, dia meletakkan elektrodenya secara spiral. Begitu balonnya dikembangkan, tujuannya banyak saraf-saraf yang akan terablasi. Kemudian perkembangannya ada perkembangan dari device itu yang dikeluarkan oleh Medtronic, yang awalnya mereka hanya mengeluarkan yang monopolar, yaitu Simplicity yang flex, kemudian diperbaiki dengan desain spiral dan menaruh beberapa elektrode di sana supaya lebih efektif tingkat ablasinya. Dan yang menarik lagi ada suatu konsep tidak menggunakan radiofrekuensi. Jadi yang kita bicarakan itu tadi semuanya di belakang adalah menggunakan ablasi dengan menggunakan radiofrekuensi. Paradise itu didesain mengablasi dengan menggunakan ultrasound. Mereka berharap dengan ultrasound itu bisa menembus dan mengablasi saraf-saraf yang terletak lebih dalam di daerah adventitia. Ya. Kemudian dikembangkan lagi dengan cara mengablasi dengan alkohol, etanol dalam hal ini. Jadi ada jarum-jarum yang kayak jangkar begitu dimasukkan pertama kali melalui seperti kateter. Pada saat di tempat yang diharapkan, jarumnya dikeluarkan. Jarumnya dikeluarkan, kemudian menembus tunika sampai adventisiannya, kemudian diberikan alkohol di sana. Tujuannya adalah mengablasi nervus-nervus yang tentunya yang lebih dalam. Ya. Nah ini hasilnya kalau misalnya dilakukan ablasi dengan alkohol, tampak seperti nekrosis di sini. Tujuannya adalah mengablasi saraf-saraf sekeliling dari arteri renalis. Tujuannya supaya pada akhirnya menurunkan tekanan darah. Lalu pertanyaannya mana yang lebih baik di antara semua device ini? Sayangnya tidak ada suatu head-to-head study antara yang kelompok radiofrekuensi, kemudian ultrasound, atau yang ablasi alkohol. Bahkan setiap device itu hanya baru melakukan suatu uji coba, yaitu preliminary clinical trial. Satu-satunya produk yang mempunyai clinical trial yang terbesar adalah yang dikeluarkan oleh Medtronic, yaitu menggunakan Simplicity Flex dan Simplicity yang Spire. Dan sampai saat ini clinical trial yang dilakukan sudah melibatkan hampir 6.658 populasi. Kita lihat hasilnya. Simplicity hipertensi 1 ini adalah suatu non-randomized, ya, single arm pilot trial dengan menggunakan Simplicity yang flex, jadi monopolar, melibatkan 153 populasi dengan baseline office blood pressure sekitar 176, dan populasinya menggunakan obat-obat antihipertensi sekitar 5 macam. Dan kita lihat hasilnya, ya. Yang biru adalah systolic blood pressure, yang merah adalah diastolic blood pressure. Kita lihat ada penurunan cukup signifikan, ya, dengan p-value yang sangat signifikan sekali pada pengamatan 1 bulan. Kemudian kalau kita amati 6 bulan, 12 bulan, sampai 36 bulan, tampak ada konsistensi dalam menurunkan tekanan darah, dan itu seiring dengan lamanya pengamatan. Dengan kata lain, pada Simplicity hipertensi 1 ini, HTN1 ini, tampak hasilnya adalah penurunan tekanan darah, dan penurunannya akan semakin besar seiring dengan lamanya pengamatan studinya dalam hal perubahan di office blood pressure. Yang tadinya adalah non-randomized. Sekarang Simplicity HTN2 ini diperbaiki. Ini merupakan first randomized trial, ya, melibatkan 106, ya. Kemudian baseline-nya, office-nya adalah office BP-nya 178 dengan medication sekitar 5. Hasilnya kita lihat, ya,
sama ya, yang biru sistolik, yang merah diastolik. Kita lihat konsisten ada penurunan tekanan darah mulai 6 bulan sampai 36 pengambatan, dan penurunannya adalah lebih tinggi seiring dengan waktu pengamatan. Lalu adalah simplicity HTN3 ya. Kalau ini menggunakan suatu kontrol, yaitu menggunakan SEM control. Ini adalah suatu randomized tadi menggunakan SEM control, melibatkan banyak lagi, populasinya sekitar 535 populasi dengan baseline lebih tinggi, 180, office blood pressure-nya, kemudian medication-nya sekitar 5. Hasilnya kita lihat baik yang office, ya. Yang menarik di simplicity HTN ini tidak hanya office blood pressure yang dinilai, tapi termasuk 24-hour ambulatory ABPM yang dinilai. Jadi kita lihat ada kecenderungan yang sama, yaitu adanya penurunan tekanan darah, baik yang office BP maupun ambulatory 24-hour ABPM. Ya. Kalau yang tadi simplicity HTN 1, 2, 3 itu menggunakan simplicity yang flex, yaitu menggunakan single electrode. Ini adalah spiral HTN on mat. Jadi menggunakan simplicity yang spiral. Harapannya ablasinya akan lebih efektif. Dan ini sama, yaitu seperti simplicity HTN3, ini adalah randomized study menggunakan SEM control dan melibatkan 80 populasi, baseline-nya sekitar 165. Pengobatannya di sini menarik, hanya menggunakan 2 anti hipertensi. Kita lihat di sini ada penurunan yang signifikan ya jika dibandingkan SEM control di sini yang menggunakan spiral simplicity. Kita lihat di sini penurunannya dibandingkan dengan SEM control itu secara signifikan berbeda secara bermakna secara statistik dengan p-value 0,003. Itu untuk 24-hour systolic blood pressure. Demikian juga yang diastolic blood pressure 24 hour itu konsisten dengan systolic blood pressure, terdapat penurunan yang signifikan jika dibandingkan SEM prosedur dengan p-value 0,002. Lalu bagaimana dengan office systolic blood pressure dan office diastolic blood pressure? Kita lihat dua-duanya menurun secara signifikan dibandingkan SEM prosedur dengan p-value yang signifikan. Lalu bagaimana dengan device-device yang lain yang menggunakan alkohol, yang menggunakan ultrasound? Ya, salah satunya ini Radiant Hypertensi Solo ini menggunakan menggunakan ultrasound. Kemudian ada juga yang menggunakan etanol untuk mengablasi. Ya. Sehingga lalu bagaimana hasilnya? Ya masalahnya studinya adalah baru preliminary clinical trial, sehingga sampelnya masih terlalu sedikit, sehingga kita tidak bisa melihat hasilnya lebih baik, apalagi kita membandingkan satu device dengan yang lain. Yang menarik ini adalah review dan meta-analisis tentang renal artery damage following percutaneous renal denervation menggunakan radiofrekuensi renal artery ablasi oleh Raymond Townsend. Ya. Jadi ini adalah suatu meta-analisis untuk melihat kerusakan dari arteri renalis setelah dilakukan renal denervasi menggunakan radiofrekuensi, ya, bukan menggunakan ultrasound maupun yang alkohol. Konklusinya apa? Ternyata real world reported melaporkan bahwa kejadian adanya renal artery stenosis atau dissection ya setelah dilakukan renal artery denervation, bahkan yang setelah itu dilakukan stenting, ternyata itu sangat rendah sekali, angkanya adalah 0,20%. Artinya apa? Pada prosedur yang menggunakan radiofrekuensi renal artery denervation, itu safety-nya adalah sangat baik dengan kejadian renal artery dissection, renal artery stenosis, renal artery stenosis yang membutuhkan renal artery stenting itu sangat rendah sekali. Dan ini adalah studi yang terbesar dan terpanjang, yaitu DSR study. Ini adalah sebuah studi yang melibatkan 43 negara, 210 center, dan menggunakan 500 pasien yang menggunakan simplicity spiral. Dan populasinya adalah 2.800. Ini adalah suatu prospektif
open label, single arm, multicenter, all-comer, or supersenal study. Jadi nocturnal study, kita lihat di sini ya, sebagian besar memang menggunakan simplicity yang flex, yaitu monopolar, dan sebagian sekitar 500, lebih dari 500 menggunakan simplicity spiral. Diamati selama 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat ya, jadi ini adalah baseline karakteristiknya, dibedakan antara kelompok-kelompok yang risiko tinggi, ya, seperti elderly, diabetes, kemudian juga ada kelompok yang resistant hypertension, kelompok yang isolated systolic hypertension, kelompok dengan CKD, dan kelompok dengan atrial fibrillation. Bagaimana pengaruhnya pemberian tindakan renal denervasi dalam hal ini menggunakan simplicity yang flex dan spiral pada kelompok-kelompok tertentu ini. Baseline systolic blood pressure-nya hampir sama, sekitar 150 ke atas, dan jumlah pengobatan antihipertensinya sekitar 4 macam. Kita lihat hasilnya di sini. Dalam pengamatan 3 tahun, seluruh populasi kita lihat office blood pressure-nya adalah menurun secara bermakna di sini pengamatan 6 bulan. Dan kita lihat semakin kita amati semakin lama penurunannya semakin besar. Jadi penurunan tekanan darah dalam hal ini adalah office blood pressure yang sistolik itu ternyata secara konsisten menurun dan lebih besar penurunannya seiring dengan lamanya pengamatan. Demikian juga pada 24 hours EPVM ada penurunan signifikan dari tekanan darah sistolik ya, dan itu konsisten sampai pengamatan 3 tahun dan penurunannya itu seiring dengan lamanya pengamatan. Lalu bagaimana dengan jumlah obat yang diberikan? Apakah penurunan tekanan darah itu disertai dengan peningkatan jumlah dari obat yang digunakan? Tidak. Kita lihat di sini ya, sampai 3 tahun justru obat-obat yang digunakan semakin lebih kecil. Jadi artinya penurunan tekanan darah akibat renal denervation dalam hal ini menggunakan simplicity dan flex dan spiral itu menurun secara signifikan dan lebih besar seiring waktu tanpa menambah jumlah obat-obatan. Lalu bagaimana pada kelompok-kelompok populasi tertentu seperti resistant hypertension, diabetic, CKD? Ya, kita lihat yang menarik di sini yang resistant hypertension terjadi penurunan sangat cukup lumayan ya, jauh sekali, dan itu konsisten dalam pengamatan 3 tahun dan penurunannya lebih besar seiring dengan lamanya pengamatan. Sama juga pada penderita diabetik, penurunannya semakin besar seiring dengan lamanya pengamatan. Cuma yang menarik di sini adalah yang CKD, ya. Ternyata penurunannya tidak lebih besar daripada pengamatan 6 bulan. Kita lihat setelah 1 tahun penurunannya justru mengecil ya. Tapi setelah itu dia kembali lebih tinggi lagi seiring dengan waktu pengamatan. Lalu bagaimana yang isolated systolic hypertension dibandingkan dengan non-systolic systolic hypertension? Kita lihat datanya mulai pengamatan 6 bulan sampai 3 tahun sama antara yang isolated systolic hypertension dan non-isolated systolic hypertension. Tidak ada perbedaan bermakna antara dua kelompok tersebut dengan p-value yang tidak bermakna. Demikian juga yang AF dan no atrial fibrillation ya. Hanya satu kelompok saja pengamatan 6 bulan yang menunjukkan bahwa yang dengan AF itu justru penurunannya akan lebih tinggi daripada yang tanpa AF. Tapi setelah itu pengamatan 1, 2, 3 tahun menunjukkan tidak ada perbedaan antara keduanya dengan p-value yang hampir sama. Ini adalah data yang menarik. Ternyata penurunan tekanan darah akibat renal denervation dan menggunakan simplicity flex maupun spiral itu tidak tergantung dari jumlah daripada obat yang digunakan. Kita lihat ini kelompok yang menggunakan 1-2 macam obat, ini menggunakan 3 macam obat, ini menggunakan 4 macam obat, ini 5 lebih obat. Kita lihat semuanya konsisten, baik yang menggunakan 1 macam obat, 2, 3, 4, dan 5, bahkan 5, semuanya menurunkan tekanan darah jika dilakukan suatu renal denervation menggunakan simplicity flex maupun yang spiral. Dan tampak hampir semuanya penurunannya lebih besar
seiring dengan waktu pengamatan. Lalu bagaimana dengan safety, long-term safety-nya dalam hal death, cardiovascular death, myocardial infarction, stroke, end-stage renal disease, creatinine elevation, new renal artery stenosis, more than 70%, kemudian adanya heart failure. Ternyata kejadiannya sangat rendah sekali, yaitu sekitar 5,5 untuk death dari total 1.384. Demikian juga yang kejadian yang lain lebih kecil angkanya. Jadi bisa dikatakan penggunaan renal denervation memberikan excellent long-term safety dalam pengamatan 3 tahun. Ya. Yang menarik adalah bagaimana fungsi daripada ginjal itu sendiri. Kita tahu kita melakukan intervensi daerah arteri renalis, kemudian melakukan ablasi. Di sana akan terjadi nekrosis. Apakah itu tidak menyebabkan stenosis, akhirnya ada penurunan flow daripada renal, akhirnya justru akan menurunkan fungsi daripada ginjalnya. Ini adalah suatu studinya melihat safety dalam hal kidney function pada populasi yang non-CKD dan CKD. Yang kuning adalah CKD, yang merah adalah non-CKD. Kita amati eGFR-nya. Ya. Dalam pengamatan mulai awal baseline sampai 3 tahun, kita lihat eGFR-nya sama pada kelompok yang CKD maupun yang non-CKD. Artinya apa? Terapi renal denervation tidak mengaruhi fungsi daripada ginjal baik yang CKD maupun yang non-CKD. Ini adalah data yang menurut saya sangat penting sekali. Ya. Sehingga conclusion daripada GSR ini adalah bahwa the GSR study ini show clinical meaningful and statistically significant dalam hal menurunkan penurunan tekanan darah dalam pengamatan 3 tahun dan akan menunjukkan ada kecenderungan lebih turun lagi dalam pengamatan yang lebih lama. Dan penurunan tekanan darah ini konsisten pada kelompok-kelompok yang high risk group, misalnya pada diabetes, CKD, resistant hypertension, isolated systolic hypertension, dan penderita dengan atrial fibrillation. Ya. Dan yang menarik kesimpulan ketiga adalah bahwa renal artery denervation itu menurunkan BP regardless baseline medication and without increasing medication burden. Jadi artinya penurunan tekanan darah akibat renal denervation itu tanpa diikuti peningkatan jumlah dari medication, dan terbukti safety penggunaan simplicity ini pada studi GSR tersebut. Ada banyak konsensus untuk kapan dilakukan renal denervation. Ada yang konsensus yang dikeluarkan oleh ISC, ada Italian, ada Taiwan, dan Asia. Karena kita orang Asia, saya tertarik untuk memberikan summary konsensus daripada untuk orang Asia. Kita lihat di sini, uncontrolled morning hypertension and residual nocturnal hypertension despite anti-hypertension pharmacotherapy are promising target for use renal denervation in Asia. Jadi ini uncontrolled morning hypertension dan residual nocturnal hypertension merupakan target yang bagus untuk dilakukan renal denervation pada populasi Asia. Tapi tentunya harus dilakukan secara baik renal denervation-nya, harus diyakinkan bahwa banyak sekali saraf-saraf atau renal artery nerve yang terablasi. Ya. Kemudian yang terakhir, yang menarik summary daripada konsensus orang Asia ini, kita lihat ini, Asian patient with hypertension including resistant or MAS, uncontrolled hypertension, established atherosclerosis, cardiovascular disease such as a stroke, coronary artery disease, aortic dissection, and heart failure who are intolerant or non-adherent of antihypertensive drug, patient with combined uncontrolled hypertension, lower pulse pressure, less than 100 millimeter Hg, kemudian adanya increase 24-hour ambulatory heart rate lebih dari 74, ini consider untuk target potensial untuk dilakukan renal denervation. Dan yang ini adalah menarik, kalau nggak salah ini konsensus dari Taiwan ya. Dia memberikan singkatan-singkatan yang menarik, pasien-pasien apa yang indikasi untuk dilakukan renal denervation. Singkatannya adalah RDN 12 ya.
R is resistant, jadi hipertensi yang resistant menjadi target yang baik untuk dilakukan renal denervation. Yang dimaksud resistant adalah tidak terkontrol meskipun menggunakan segala macam obat lebih. Damage, artinya hipertensinya sudah memberikan damage pada organ, baik yang brain, heart, eye, vessel, and kidney. Nah, ini menjadi target penting untuk dilakukan renal denervation. Kemudian kelompok-kelompok penderita hipertensi yang non-adherent, yang tidak patuh, ini menjadi bagus untuk menjadi target untuk dilakukan renal denervation. Kemudian intolerant, dia mau sebenarnya minum obat, tapi pada saat minum obat terjadi adverse event yang banyak sehingga tidak efektif pengobatannya. Pada kelompok ini menjadi indikasi untuk dilakukan renal denervation. Kemudian yang ada secondary cause, ya. Kalau secondary cause-nya tidak dapat dimanipulasi, tentunya renal denervation menjadi potensial untuk menurunkan tekanan darah pada kelompok hipertensi akibat secondary cause. Saya pikir itu mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi